Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih suasana Hari Raya Idul Adha, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman Muslim semuanya. Mohon maaf lahir batin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membicarakan tentang salah satu fungsi aplikasi Strelok, aplikasi balistik yang disebut Strelok. Nah, Strelok itu ada Strelok, Strelok Plus, dan Strelok Pro. Oke, yang Strelok biasa itu free ya, teman-teman bisa download di Play Store dengan gratis, yaitu Strelok. Nah, kalau Strelok Plus itu berbayar ya. Begitu juga dengan Strelok Pro. Oke. Salah satu fungsinya yaitu apabila teman-teman nggak mempunyai alat krono ya, saya mempunyai yang sederhana sih, yang seperti ini ya, alat krono yang seperti ini. Oke, ada yang profesional pakai pakai radar segala macam, ada yang dicantolin di depan sini ya, yaitu punyanya FX. Itu dicantolin aja, kita tembakan, jadi kita bisa tahu berapa FPS yang kita dapat. Nah, salah satu fungsi dari Strelok ini yaitu bisa mengukur ya, bisa mengukur berapa FPS dari senapan kita. Nah, nanti kita bandingkan hasilnya dengan krono ini. Nah, gitu ya. Yang mana yang lebih akurat, mari kita buktikan, gitu ya. Oke, kebetulan saya nggak punya sih yang canggih-canggih gitu. Nah, gitu ya. Simak terus sampai akhir. Bagaimana caranya, langkah-langkahnya apa aja. Ikuti terus sampai akhir. Baik, langkah yang pertama adalah tentukan jenis mimisnya, beratnya, dan cari informasi tentang ballistic coefficient-nya atau BC-nya. Oke, kalau misalkan nggak ada, nanti Strelok juga bisa juga bisa menghitungnya gitu. Oke, kita fokus dengan cara mengukur FPS menggunakan Strelok, aplikasi Strelok. Oke, bisa kayaknya ada di Strelok Plus dan Strelok Pro kayaknya. Kalau Strelok yang biasa mungkin nggak ada gitu fasilitas itu. Oke. Jadi misalkan teman-teman menggunakan Rifle Thunder gitu ya. Ini beratnya 13,43 grain gitu. Nah, biasanya untuk memasukkan informasi yang ada di Strelok itu, teman-teman harus tahu panjang dari mimisnya gitu ya. Bisa mimis konvensional ya, atau mimis yang berbentuk slug gitu ya. Oke, biasanya kalau slug ini ada ballistic coefficient-nya. Ini kalau knockout 13,43 grain ini 0,066. Nah, di sini ya. Nah, di sini 0,066. Nah, ini ballistic coefficient. Oke. Nah, atau misalkan teman-teman pakai
GS Doom boleh, atau pakai Beast juga boleh, atau pakai Monster. Nah, apapun lah gitu ya. Jadi ukur panjangnya aja, dan kalau diameter biasanya kan pasti 4,5 ya. Lantas beratnya gitu. Itu yang diminta oleh Strelok untuk diisi. Oke. Nah, langkah berikutnya, langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua setelah Anda menentukan, di sini saya contohkan saya menggunakan GSP Knockout 13,43 grain. Ini yang saya untuk contoh aja ya. Jadi untuk contoh aja 13,43 grain. Oke. Lantas langkah yang kedua, kita zero di jarak berapa? Nah, oke ya. Jadi kita zero di jarak berapa? Misalkan teman-teman di jarak zeronya 15 meter, 17 meter, 20 meter, atau 25 meter. Oke. Kita tentukan dulu. Saya contohkan di jarak zero saya di 22 meter. Oke. Teman-teman harus nembak 2 kali ya. Kira-kira cukuplah 2 kali. 1, 2 kali, atau maksimum 3 kali bolehlah. Tembak 1, 2, 3, atau 1, 2. Nah, sudah kelihatan di sana zeronya dari tembakan pertama, tembakan kedua, atau tembakan ketiga. Saya contohkan cuma 2 ya, gitu. Nah, terus saya ambil titik itu. Oke. Lantas saya zero kan. Jadi di titik 0 saya kebetulan teleskop saya menggunakan zero stop. Jadi saya zero stop di sana, gitu ya. Atau pastinya sih saya titik, maksudnya di sini kan ada angka-angka ya, ada angka 0 sampai punya saya ini 15 gitu ya. Ini teleskop saya 1/4 MOA, oke. Saya taruh di 0, saya tembakkan 1, 2, lantas di titik tadi saya nolkan di situ. Oke. Nah. Oke, jadi langkah yang ketiga, tembak sasaran 2 kali lipat dari minimal ya, minimal 2 kali lipat dari jarak zero yang teman-teman zero tadi. Gitu. Misalkan saya di zero 22, kalau 2 kali lipatnya atau kali 2 berarti 44. Itu minimal gitu. Itu minimal. Itu yang diminta oleh Strelok. Kalau misalkan jarak zero saya di 22 meter, lantas saya tembakkan ke 30 meter, ini kan nggak sampai 2 kali lipatnya gitu ya. Jadi minimal 2 kali lipatnya. Kalau misalkan teman-teman di jarak zeronya di 15 meter, berarti 2 kali lipatnya 30 meter. Minimal 30 meter. Bisa nembak 40, bisa nembak 50. Oke. Contohnya saya ini di 22 meter. Makanya kalau kali 2 berarti 44. Nah, kebetulan saya tembak lebih jauh lagi dan itu lebih bagus gitu. 3 kali lipat lebih bagus, 4 kali lipat lebih bagus lagi. Karena ada trajectory dari mimis atau pelurunya gitu. Nah, saya tembak di 60 meter. Saya tembak di 60 meter, oke. Saya tembak 1, 2. Nah, di titik tetap di 0 tadi ya, 0, 0 ya. Di 0 tadi ya, oke. Nah, setelah ketemu, kita sekarang hitung. Nah, langkah berikutnya, langkah keempat ya. Setelah Anda tembak tadi, yang di jarak 2 kali lipat dari jarak zero, itu misalkan berapa klik gitu ya, berapa klik turunnya.
Misalkan kalau saya ada di 15 klik gitu. Di 15 klik. Atau katakanlah 15 sampai 16 lah gitu ya, 15,4. Misalkan oke, contohnya itu saya turunnya 15 klik. Jadi klik, 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 klik. Dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 misalkan. Nah, 16 kalau di tempat saya dibagi 4 berarti di posisi 4 gitu, di posisi nomor 4. Nah, kelihatan di cross saya itu jatuhnya di nomor 4, tapi agak naik sedikit gitu. Nah, bisa 15, bisa 16, bisa 16 klik atau 15 klik atau 16 klik. Itu contoh dari saya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Angin kenceng banget ya, anginnya kenceng banget. Akhir-akhir ini memang angin kenceng banget sehingga kalau saya bikin video di menembak itu kurang efektif itu. Makanya kita belajar teori sedikit gitu. Oke. Sekarang lanjutnya ya. Langkah yang kelima. Jadi yang pertama kan kita sudah tentukan mimisnya, terus mungkin langkah yang keempat ya. Jadi yang pertama adalah tentukan mimisnya, yang kedua tentukan jarak zeronya, ya. Terus yang ketiga tembak sasaran di 2 kali lipat dari jarak zero tadi. Oke. Lantas ya benar ya yang kelima ya. Yang keempat hitung hitung klik penurunan dari tembakan yang di jarak 2 kali lipat tadi gitu ya. Nah, yang kelima sekarang kita menuju ke streloknya. Setelah Anda memasukkan informasi-informasi itu, informasinya, Anda informasinya yang dibutuhkan adalah jarak zero di 22 meter kalau contoh saya ya. Lantas untuk mimisnya berat berapa, panjangnya berapa itu length ya, terus weight-nya besarannya atau diameternya itu 4,5 gitu ya. Lantas saya rasa itu aja gitu. Ballistic coefficient. Kalau misalkan teman-teman nggak dapat informasi tentang ballistic coefficient, Strelok Pro juga bisa. Saya menggunakan Strelok Pro. Juga bisa digunakan untuk mengukur ballistic coefficient gitu. Oke. Lantas lanjutnya sekarang kita masuk ke Strelok ya. Jadi kita masukkan data-data itu ke Strelok gitu. Nah, nah seperti ini ya langkahnya ya. Langkahnya Anda masukkan Strelok Pro. Oke. Nah, sekarang kita lihat bulletnya ya. Nah, saya menggunakan GSB Knockout 13,43 grain. Bullet length-nya ini 6,1 mm. Oke. Terus bullet diameternya 4,5. Bullet weight. Bullet length itu panjang. Oke, panjang dari mimisnya. Bullet diameternya ya pasti Anda semua tahu 4,5. Bullet weight-nya 13,43 grain ya. Oke. Nah, kebetulan ballistic coefficient
ballistic coefficient-nya sudah tercantum di kotaknya gitu ya, atau saya cari informasi di internet juga ketemu 0,066. Oke. Nah, katakanlah kita nggak tahu bullet speed-nya, oke, biar aja gitu ya. Lantas temperatur zero offset itu pakai MOA dan lain sebagainya, oke, kita okein, oke ya. Lantas setelah itu kita, nah di yang paling bawah ini, ya, di paling bawah kanan ini pencet aja gitu ya, pencet aja. Nah ini trajectory validation namanya, oke. Nah di situ keluar JSB knockout 13,43 grain. Nah, yang kita butuhkan adalah sekarang mengukur speednya kan, oke. Speed kita klik ya, bukan BC begini tapi speednya, oke. Nah jarak yang saya tembak tadi bukan zero ya, zeronya kan di 22 ya. Ini distance-nya 60 meter, oke. Di sini ada tulisan distance should be greater than zero distance. The farther, the better. Jadi distance yang kita tembak, jarak yang kita tembak itu harus lebih besar daripada jarak zero kita gitu. Oke. The farther the better. Semakin jauh semakin bagus. Oke. Trajectory validation at the distance less than twice the zero distance does not make a sense. Jadi kalau di bawah 2 kali lipat jarak zero itu nggak make a sense, nggak masuk akal gitu loh. Nah kalau bisa 2 kali lebih besar daripada jaraknya lebih jauh, jaraknya lebih jauh 2 kali dari jarak zero gitu, oke. Intinya seperti itu, oke. Nah kita masukkan sekarang, misalkan tadi sudah ketemu berapa klik gitu ya, misalkan berapa klik, ketemunya saya di 16 klik misalkan, 16 klik ya, atau 15 klik misalkan ya, 15 klik. Nah itu kita calculate gitu aja. Nah ketemunya 954,9. Atau misalkan karena kayaknya di antara kenanya di 4 ya, jadi 16 gitu ya, 16 klik. Oke, kita calculate di 940 fps, 940,1 fps. Nah, jadi ketemu ya, itu. Oke, kita close saja yang ini. Nah, lantas kita buktikan gitu ya. Nah, langkah berikutnya kita buktikan aja sekarang di di Chrono ya. Kita buktikan di Chrono. Ini ketemu data playback-nya. Nah, ketemu di 924 dan 918. Oke. Gitu ya. Nah, ada perbedaan sih, berarti kalau misalkan 124 ke 940 itu 18 fps. Nah, jadi apakah mana yang lebih akurat gitu? Mana yang lebih akurat? Kalau saya pribadi, saya akan memilih Strelok dibanding ini. Gitu. Saya pribadi, saya lebih memilih aplikasi Strelok dibanding ini gitu. Karena lebih akurat Strelok ya, lebih akurat Strelok menurut saya, lebih akurat Strelok dibanding ini gitu. Ya karena ini mungkin murah atau bagaimana gitu ya. Jadi
ada yang mengatakan bahwa ini dengan dengan yang radar itu perbedaannya 5 sampai 10 fps. Nah, kalau dengan Strelok itu kira-kira antara 15 sampai 20 ya. Jadi katakanlah beda 18 dengan Strelok, ya saya pilih Strelok. Jujur saya pilih Strelok gitu. Jadi alternatif ya teman-teman. Teman-teman sekarang Strelok itu untuk beli aplikasi ini lifetime ya, lifetime warranty itu maksudnya selama-lamanya teman-teman cuma mengeluarkan uang 179.000. Oke? Beli ini 600.000 lebih gitu ya. Atau beli yang lain itu ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, bahkan yang FX itu 3 jutaan gitu loh. Nah, dan fungsi Strelok ini untuk long range, nembak long range itu butuh sekali, teman-teman butuh sekali aplikasi bullet trajectory ini gitu. Kalau menurut saya begitu teman-teman. Nah, jadi ada perbedaan ya. Kita konklusikan, kita kesimpulannya bahwa memang ada perbedaan. Nah, terus pilih yang mana? Saya akan lebih memilih yang Strelok Pro itu. Dan Strelok Pro bisa saya mencari ballistical vision, bisa mencari FPS, maksudnya mengukur ya gitu. Lantas saya kalau misalkan saya nembak di 200 meter gitu ya, terus informasi angin dari arah mana dan lain sebagainya, jatuhnya mimis di mana, berapa klik, amat sangat dibutuhkan gitu. Pada awal-awal dulu saya tidak menggunakan aplikasi ini, meraba-raba gitu ya, kalau di 100 meter itu kenanya di mana sih gitu, anginnya dari arah mana dan lain sebagainya. Jadi ngabisin mimis gitu loh, habisin peluru gitu. Jadi cukup banyak manfaatnya gitu ya. Nah, itu saya buktikan di long range. Saya nembak kaleng di 150 meter, 151 meter, terus nembak kaleng lagi, saya nembak balon di 151 meter, saya nembak kaleng di 175 meter, saya nembak balon lagi di 200 meter. Dan ada lagi ada balon yang warna merah dan ada balon yang warna-warni juga di 200 meter. Dengan keadaan angin yang berbeda-beda. Strelok mampu memberikan informasi ke saya, ke user, ke pengguna, jatuhnya mimismu itu di mana sih dengan angin yang sekian. Itu sudah saya buktikan gitu ya. Saya nembak balon itu anginnya keras, anginnya dari arah arah east, dari dari timur gitu, maksud saya dari timur tenggara ya, east southeast 15 km per jam. Jatuhnya itu di titik yang mana gitu, itu kelihatan gitu. Informasi ke saya itu begitu gitu, informasi di aplikasi itu begitu. Nah, terus pengalaman berikutnya lagi nembak balon yang warna-warni. Anginnya cuma 5 km per jam. Sama dari east juga anginnya. Kenanya di sebelah mana? Tuh, itu kalau tidak pakai Strelok, kita meraba-raba itu. Jatuhnya mimis di mana itu meraba-raba gitu teman-teman. Oke? Itu ya. Jadi langkahnya tentukan mimis yang pertama. Yang kedua tentukan jarak
zero. Lantas yang ketiga tembak 2 kali lipat zero. Ya, tembak sasaran 2 kali lipat zero. Yang keempat berapa penurunnya berapa klik. Nah, gitu ya. Lantas masukkan ke Strelog informasi ini. Nah, di situ Anda akan ketemu berapa FPS yang benar sih dari senapan teman-teman untuk mimis tersebut gitu. Jadi mimis yang sudah ini, karena berat mimis akan berbeda ya. Berat mimis misalkan 13,43 grain dengan yang HS Doom misalkan yang 9,56 grain itu pasti beda gitu ya. Atau misalkan kita pakai BIS 16,20 pasti beda gitu ya. Atau kita pakai Monster, atau kita pakai NSA gitu ya, 20 grain itu akan berbeda-beda gitu. Karena pasti penurunannya akan berbeda-beda, kecepatannya pun akan berbeda-beda gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Dan memang banyak juga yang menanyakan ke saya Strelog ini gitu ya. Saya akan membahas sendiri khusus tentang Strelog di video yang lainnya gitu, di video yang lainnya gitu ya. Memang seru. Kita nggak hanya belajar di lapangan, tapi kita juga harus belajar banyak teori. Bagaimana tentang laras, bagaimana tentang teleskop, bagaimana tentang mimis, bagaimana tentang macam-macam ya. Kita bisa belajar angin dari arah mana kita harus tahu. Ya seru ya pokoknya gitu ya. Ikuti terus ya teman-teman ya. Oke, begitu ya teman-teman keseruan kali ini. Begitu dari saya. Salam sehat, salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.